Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'du. Baik, teman-teman semuanya rahimani wa rahimakumullah. Kita masih melanjutkan dari meluruskan syubhat yang dilontarkan oleh salah seorang dai yang lagi viral, yaitu Ustadz Nuruddin. Kita hidup di zaman yang penuh dengan fitnah, bahkan tak segan-segan ya salah seorang dai nekat berani membolehkan ucapan selamat Natal, selamat Hari Raya kepada orang-orang kafir, dengan alasan ini hanya basa-basi. Yang penting niat kita tidak mensetujui dari kekufuran yang mereka lakukan. Na'udzubillah min dzalik. Jadi teman-teman hendaknya berhati-hati memilih guru yang lurus dalam beragama. Jangan sampai hidup yang sementara ini kita kemudian korbankan akidahnya. Kita korbankan akidah kita. Padahal hal tersebut dilarang dalam agama Islam. Baik, teman-teman, kita simak aja dulu, nanti baru kita akan jelaskan. Soal mengucapkan selamat hari raya kepada orang non-muslim. Nah, ini saya kira penting. Karena mungkin Bapak banyak punya kolega orang non-muslim, orang Kristen gitu ya. Pak, saya selama 9 tahun di Mesir, itu sudah terbiasa melihat ulama-ulama Al-Azhar, itu ulama beneran loh Pak. Mereka itu bukan ulama kaleng-kaleng, semuanya hafal Quran. Jangan tanya hafal Quran lah, hafal Quran itu standar paling awal bagi ulama Al-Azhar itu. Penguasaan agamanya bukan main-main. Itu saya lihat Pak, itu biasa sekali tuh Grand-nya Al-Azhar itu bersalaman dengan pendeta-pendeta Kristen Koptik di sana. Uhanni al-Masihiyin bi'aidil milad Sayyidil Masih alaihissalam. Kami ucapkan selamat kepada saudara-saudara kita umat Kristiani atas perayaan. Kita jawab teman-teman ya. Jadi kata Bapak Nuruddin, dia katanya beliau belajar 9 tahun di Mesir, sudah terbiasa melihat dan mendengar dari ulama-ulama Mesir, Grand Al-Azhar, terbiasa mengucapkan ucapan selamat. Uhanni'ukum bi'idil masihil milad. Jadi mereka berusaha terbiasa mengucapkan ucapan selamat kepada orang-orang Nasrani yang ada di Mesir. Oke, kita jawab dulu teman-teman ya. Begini Pak Nuruddin ya. Kita harus pahami dulu makna dari kalimat selamat. Coba Bapak buka kamus KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya. Coba Bapak buka di situ, apa arti selamat? Selamat adalah terhindar dari musibah. Terhindar dari bencana. Kemudian aman sentosa. Kemudian tidak mendapat gangguan atau kerusakan. Tidak ada kekurangan suatu apapun. Berarti di sini menunjukkan selamat itu adalah doa Bapak. Ketika kita mengucapkan kalimat selamat itu berarti kita mendoakan. Doa kepada orang yang kita ucapkan selamat. Ucapan dan pernyataan yang mengandung doa Bapak. Yang mengandung harapan sejahtera,
ya, tidak kurang apapun, keberuntungan yang semoga tercapai maksudnya, dan seterusnya begitu Bapak. Itu arti selamat. Berarti kalau kita mengucapkan selamat kepada orang-orang Nasrani, kita mengucapkan selamat ya atas lahirnya Tuhan Yesus. Selamat ya para penyembah Trinitas. Selamat ya kepada kaum salibis yang senantiasa memusuhi agama Islam. Berarti lebih parah Bapak. Lebih parah ucapan ini dari orang yang mengucapkan selamat berzina. Jadi selamat Natal itu lebih parah daripada orang yang mengucapkan selamat berzina. Selamat berzina, selamat mabok itu lebih mending daripada mengucapkan selamat Natal yang menunjukkan konsekuensinya selamat atas lahirnya Tuhan Yesus. Selamat kalau Allah itu punya anak. Itu Bapak. Ya, karena secara akal sehat nih ya. Ya, secara akal katanya Pak harus pakai logika juga ya. Secara logika Bapak. Ada enggak ketika kita mengucapkan selamat Natal kepada orang-orang Nasrani, orang Kristen, apakah mereka memahami selamat atas lahirnya Isa menjadi nabi? Ada enggak mereka memahami seperti itu? Kalau yang kita maksudkan demikian dan mereka memahami demikian, pasti justru mereka akan marah kepada kita, akan ngamuk. Karena bagi mereka, keyakinan mereka, Isa itu adalah Tuhan, bukan Nabi. Maka jelas, ketika seseorang mengucapkan selamat Natal, berarti seolah-olah kita ridho. Dan mereka juga merasa senang kalau kita ikut mensetujui Isa adalah Tuhan, Bapak. Ingat ya, mereka nggak bakal meyakini Isa adalah Nabi. Karena keyakinan mereka Isa adalah Tuhan. Sedangkan Allah berfirman, laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh telah kufur mereka orang-orang yang mengatakan Allah adalah Isa bin Maryam. Begitu Bapak. Ya, itu jawabannya. Kemudian tadi berdalil dengan ulama Al-Azhar. Ingat Bapak, kaedahnya gimana kaedahnya? Tidak ada yang maksum, terlepas dari kesalahan dan kekeliruan, melainkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita nggak perlu taklid Bapak. Ya nggak perlu taklid, nggak boleh kita taklid kepada siapapun, melainkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Masih ingat ucapan Imam Malik? Imam Malik rahimallahu taala mengatakan, kullu qaulin yu'khad wa yutrak illa sahibu hadzal qabr. Setiap ucapan manusia, termasuk ulama Al-Azhar, siapapun, mau levelnya sahabat, mau levelnya tabi'in, tabi'ut tabi'in, jangankan ulama Al-Azhar ya, itu kalau ucapannya yang menyelisihi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tinggalkan. Kullu qaulin yu'khad wa yutrak illa sahibu hadzal qabr. Setiap ucapan manusia Bapak boleh diambil, boleh ditinggalkan. Silahkan. Kecuali ini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seharusnya Bapak sudah berpendidikan 9 tahun di Mesir, harus bisa membedakan, harus bisa memilih mana ucapan-ucapan fatwa yang membahayakan akidah dan mana yang tidak membahayakan. Oke lah pendapat, silakan pendapat, tapi nggak usah diambil. Qaulun marjuh, pendapat yang sangat lemah.
Itu Bapak ya. Iya. Jadi harus diingat yang seperti ini. Agama kita itu mengajarkan tidak boleh taklid. Ya, tidak boleh taklid. Nggak boleh taklid kecuali kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga umat ini semakin cerdas. Ya, bisa kritis. Ajaran apapun ya yang tidak sesuai dengan hadis, tidak sesuai dengan tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam, tinggalkan. Itu lebih selamat Bapak, selamat. Kita nanti punya hujah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Punya hujah nanti. Ya. Karena orang yang nanti kita ikuti, mereka akan berlepas diri. Gak bakal membela kita, gak bakal. Ittabarra alladhina tubi'u minal ladhina taba'u wa ra'awul adhab wa taqatta'at bihimul asbab. Ketika itu apa? Orang-orang yang diikuti tabarra, berlepas diri Bapak. Minal ladhina taba'u, dari orang yang mengikutinya. Mereka berlepas diri. Yang diikuti dengan yang mengikuti saling berlepas diri. Mereka nggak mau tahu. Mereka nggak bisa menjamin keselamatan kita. Ketika sudah melihat azab Allah Subhanahu wa taala, wa taqatta'at bihimul asbab, terputus sudah persahabatan, nasab, pertemanan, guru murid sudah terputus. Makanya harus selektif memilih guru Bapak. Masih ingat hadis Jibril? Hadis Jibril dalam Arba'in Nawawi yang panjang, lumayan panjang hadisnya. Lihat ketika Jibril alaihi salam menyamar sebagai sosok seorang laki-laki yang mendatangi Nabi alaihi salatu wassalam, kemudian bertanya tentang arkanul Islam, arkanul iman, ya, kemudian tentang asyratus sa'ah, tanda-tanda datangnya hari kiamat. Ingat, di akhir hadis tersebut Nabi mengatakan begini, ya Umar, atadri manis sa'il, wahai Umar, tahu nggak kamu tadi siapa yang bertanya? Kemudian Umar menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kemudian lihat, Nabi mengatakan, hada Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Ini itu Jibril, tadi itu Jibril yang mengajarkan kepada kalian tentang urusan agama kalian. Para ulama mengambil kesimpulan faedah dalam hadis ini, ikhtiyarus syuyukh. Masya Allah, pentingnya kita memilih guru. Artinya Jibril ngajarin kepada kita ini loh, milih guru yang seperti ini, kayak Nabi. Nah kita juga demikian. Milih guru yang benar-benar di atas sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, yang bukan kaleng-kaleng. Itu ikhtiyarus syuyukh di antara faedahnya. Syekh Salim bin Id al-Hilali, ya, di antara beliau menukilkan faedah hadis ini adalah ikhtiyarus syuyukh. Menjelaskan, yaitu kewajiban kita untuk hati-hati, selektif dalam memilih guru. Sehingga tidak sembrono dalam memilih guru. Akhirnya, kalau salah memilih guru, seperti ini akibatnya. Membenarkan kekeliruan yang mereka sampaikan. Ya Bapak ya? Ya jadi, udahlah. Kita sekarang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya, gamblang kok. Mudah, agama ini sangat mudah. Dipahami mudah. Ya. Ya Bapak ya? Baik. Jadi sekali lagi Bapak Nuruddin untuk senantiasa ya selektif dalam memilih guru dan hindari sikap taklid. Ya, hindari sikap taklid. Imam 4 telah mengajarkan kita nggak boleh taklid kepada mereka. Apa kata Imam Ahmad? La tuqalliduni. Jangan engkau taklid kepadaku. Wala tuqallidu Malikan. Wala Syafi'iyan, wala Syafi'i, wala tuqallid Malikan wala Syafi'i, wala al-Auza'i wala Tsauri, wa khudh min haitsu akhadhu.
Jangan kau taklid kepadaku, kata Imam Ahmad. Jangan kau taklid kepada Imam Syafi'i, kepada Imam Malik, kepada Imam As-Sawri, kepada Imam Al-Auza'i. Namun ambillah dalil yang mereka ambil. Jadi bukan orangnya Bapak ya, tapi dalilnya yang kita ikuti. Kalau keliru ya sudah, tinggalkan. Ikutin dalil. Baik, ya Bapak ya. Begitu Bapak. Sekarang kita akan dengarkan lagi teman-teman. Bukan tanggal 25. Tapi bulan apa gitu, saya nggak tahu tuh. Kalau Kristen Koptik itu ya. Nah, kita harus bedakan begini. Kita harus bedakan antara pengucapan selamat yang sebatas basa-basi dengan pengucapan selamat yang disertai persetujuan bahwa kita Masya Allah. Kita harus bedakan ucapan selamat yang basa-basi dengan ucapan selamat yang mengandung persetujuan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bapak Nuruddin, sudah dijelaskan tadi, ucapan selamat tadi mengandung doa. Doa. Berarti kalau kita mendoakan teman kita, kita harus basa-basi begitu. Kita basa-basi aja lah, doakan gitu. La haula wala quwwata illa billah. Basa-basi atau tidak basa-basi Bapak, itu sudah terkandung kelaziman dari ucapan selamat tersebut adalah memberikan persetujuan selamat atas lahirnya Tuhan Yesus. Selamat atas diangkatnya Isa sebagai Tuhan. Begitu Bapak. Kok main-main dalam agama? Kok dibilang kalau basa-basi nggak masalah, tapi kalau memberikan persetujuan baru yang bermasalah, baru yang kita hindari. Nggak bisa begitu Bapak. Tadi sudah saya sampaikan bahwa ketika kita mengucapkan selamat Natal, tidak ada orang Nasrani yang memahami selamat atas lahirnya Isa sebagai Nabi. Tidak ada Bapak. Mereka akan marah kalau seperti itu. Ya mereka akan marah. Kalau mereka tahu, ya, karena keyakinan mereka Isa adalah Tuhan, bukan Nabi. Mereka akan marah. Maka mereka secara otomatis meyakini ketika ucapan selamat terlontar bagi seseorang untuk mereka, mereka akan merasa senang. Bangga kalau ternyata orang-orang Muslim pun ikut serta mempersetujui kalau Isa adalah Tuhan. Dalam masalah agama kok basa-basi sih Bapak, kok aneh nih? Ya? Pernah dengar nggak? Pernah baca surat At-Taubah? Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkafirkan sahabat Nabi yang ketika ikut perang Tabuk, Bapak. Ingat, ini ikut perang Tabuk ya bersama Nabi. Namun ketika beberapa orang sahabat ini yang mereka basa-basi. Jadi mereka mengatakan dalam kalimatnya istiza ya, mengolok tapi basa-basi dia. Main-main saja gitu, nggak beneran. Kata mereka, ma ro'aina min qurra'ina ya ajbanu indal liqa wa arghabu butunan wa akdzibu al-sunan min haula. Kata sahabat ini, kami tidak melihat orang dari qurra, maksudnya mereka para sahabat ya, para pembaca-pembaca Quran di antara kami yang lebih pengecut ketika bertemu dengan musuh. Ketika yang lebih berdusta ketika berkata, berucap. Yang lebih rakus dalam masalah makanan. Ini mereka ucapkan dalam rangka apa? Main-main Bapak. Nggak serius ya.
Hanya ini main-main. Ketika terdengar oleh Nabi alaihi salatu wassalam ucapan tersebut. Ya, ucapan tersebut dari oleh Nabi alaihi salatu wassalam, mereka mengatakan, innama kunna nakhudu wa nal'ab. Kami hanya main-main ya Rasulullah. Kami hanya bercanda. Apalagi ini ucapan selamat Natal loh ya. Selamat atas lahirnya Isa sebagai Tuhan. Selamat para penyembah Trinitas. Turun ayat dalam firman Allah Subhanahu wa taala, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Tidak ada udur bagi kalian. Sungguh kalian telah kufur setelah keimanan kalian. Ini Bapak, ini para sahabat loh ya. Mereka hidup di zaman Nabi. Bersama dengan Nabi. Namun ketika mereka bercanda tapi mereka berlebihan. Lantas dengan alasan hanya main-main, hanya senda gurau, itu dihukumi perbuatan kufur Bapak. Apalagi ini ucapan Natal. Kok malah main-main? Ini gimana ceritanya? Ya, tolong nanti dipelajari lagi akidahnya. Tentang akidah wala dan barok. Kalau bisa diulang. Ya, dikaji ulang lah. Akidah wala dan baroknya dikaji ulang. Baik-baik teman-teman, kita akan dengarkan lagi. Imani keimanan yang bersangkutan, itu beda. Nah, ulama-ulama yang membolehkan, emang ada yang bolehkan Pak? Karena begini, karena sebetulnya ucapan selamat itu hanya berdimensi sosial. Ya kayak basa-basi aja sebetulnya. Sekarang aja Pak, orang non muslim itu kadang udah banyak ucapin assalamualaikum, ya kan? Sama kita. Kadang ucapin alhamdulillah. Kalau bisa astagfirullah, ya kan? Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. La haula wala quwwata illa billah. Jadi ini hanya basa-basi dan sebatas dimensi sosial katanya teman-teman. Karena orang-orang non muslim pun biasa mengucapkan kita astagfirullah, alhamdulillah, mengucapkan salam. Bapak Nuruddin. Agama Islam itu punya prinsip, punya izzah, punya wibawa. Jangan samakan dengan agama lain. Agama lain terserah mau kayak apa terserah. Islam harus punya prinsip, punya izzah. Harus beda dengan agama yang lain. Itu dalam beragama beda. Makanya hal-hal yang menyerupai tasyabbuh dengan agama-agama non-muslim dalam Islam dilarang. Pengen contoh? Pengen contoh? Oke, kita contohkan. Contoh, ketika kenapa kita dilarang sholat di waktu-waktu terlarang. Sholat di waktu matahari terbit. Ketika matahari terbenam, matahari pas di kepala kita. Kenapa? Padahal kan kita sholat untuk Allah. Kenapa dilarang? Karena para ulama menyebutkan karena ada bentuk tasyabbuh, menyerupai ibadahnya orang-orang Majusi yang mereka sujud kepada matahari di saat terbit dan terbenam. Itu Bapak. Artinya agama Islam itu punya izzah, punya harga diri, wibawa yang harus kita junjung. Ini kewajiban bagi kita harus tanamkan. Islam itu agama yang harus kita junjung setinggi-tingginya. Tidak boleh sama dengan agama yang lain. Agama lain terserah. Mau kayak apa terserah, bukan urusan kita. Tapi Islam punya ciri khas. Ya. Dan Nabi mengatakan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang tasyabbuh menyerupai suatu kaum maka dia termasuk golongan mereka. Kita dilarang mengikut serta dalam perayaan-perayaan hari raya mereka, perayaan tahun baru mereka. Ya. Perayaan-perayaan keagamaan mereka dilarang. Gak bisa dicampur aduk seperti itu Bapak. Kalau caranya seperti itu, kalau agama lain aja kok biasa mengucapkan salam kepada kita mengucapkan alhamdulillah, itu urusan mereka. Terus kita mau ikut-ikutan juga. Rusak cara beragama seperti ini Bapak. Gimana tanggung jawab kita di hadapan Allah nanti? Kita junjung tinggi nilai-nilai keislaman dari dini.
Biar nggak seperti ini cara beragama. Sangat disayangkan sekali teman-teman ya. Dimensi sosial. Bukankah kita sudah diajarkan dalam Islam bermuamalah, berbuat baik dengan orang-orang non-muslim? Sudah ada ayatnya. Dalam bermuamalah, berjual beli, bertetangga, bertutur kata yang baik, sopan santun, itu ya wajib kita bermuamalah baik dengan kepada mereka. Allah sudah terangkan dalam surat Al-Mumtahanah, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Lihat Bapak, Allah berfirman, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kalian berbuat baik kepada mereka, orang-orang kafir, selama mereka tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari rumah-rumah kalian. Selama mereka tidak mengusir kita, tidak memerangi kita, antabarruhum, tidak ada larangan untuk berbuat baik kepada mereka. Innallaha yuhibbul muqsitin. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat adil. Gak ada masalah berbuat baik, tapi kalau dalam urusan prinsip beragama, berakidah, beda Bapak. Jelas beda. Jangan disamakan. Sudah diajarkan, tidak ada masalah. Jangan kok kemudian karena mereka berbuat baik kepada kita, salam, mengucapkan salam, kemudian mereka mengucapkan alhamdulillah, kita pun ikut basa-basi, mengucapkan selamat Natal, begitu. Nggak bisa Bapak. Perhatikan, Nabi kan melarang kita kan, memulai salam, la tabda'u bis salam. Jangan kau memulai salam kepada mereka, orang-orang ahli kitab. Kenapa Bapak? Kenapa coba? Alasannya kenapa? Karena kita harus punya izzah, wibawa di hadapan mereka. Karena salam mengandung doa di situ. Dan orang-orang kafir kita tahu sendiri ya, walang tardo angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang kafir Yahudi dan Nasrani, mereka nggak akan ridho sampai kalian mengikuti ajaran mereka. Lihat Bapak. Ya, lihat. Jadi hati-hati di sini ya. Hati-hati. Baik, sekarang kita lanjut teman-teman. Orang muslim itu subhanallah sekarang ada loh orang. Kadang-kadang itu sekarang tuh untuk konteks sekarang ya. Kadang-kadang itu ucapan mereka kalau kita lebaran ngucapin selamat lebaran. Kalau misalnya mereka Natalan gak selamat Natal. Kalau hanya sebatas basa-basi, iman kita tetap terjaga, gak mengakui imannya mereka, gak jadi masalah. Masya Allah, siapa yang bisa menjamin iman kita tetap selamat? Kita yang mengucapkan selamat Natal Bapak. Ingat, hati itu lemah. Hati itu lemah, gak bisa ada yang menjamin. Ya, Islam datang dengan saddud dari'ah, menutup pintu-pintu yang dapat merusak keimanan, merusak akidah. Kok kalau iman kita tetap kuat, gak ada masalah, basa-basi saja. Bertentangan dengan kaidah dalam usul saddan lidzari'ah. Justru kita berusaha menutup pintu-pintu yang dapat merusak keimanan Bapak, merusak akidah. Kita tutup sejauh-jauhnya. Bukan malah diberikan kelonggaran. Kalau tetap dalam keimanan, ini hanya basa-basi, ini gak ada masalah. Aduh, ini cara beragamanya bagaimana? Saya nggak paham ini cara beragamanya gimana.
Baik, lanjut teman-teman. Sebagian ulama membolehkan dan saya mendapatkan fatwa resmi dari Darul Ifta Al-Misriyah bahwa tahniat ghairil muslimin fi a'yadihim jaizah. Mengucapkan selamat atas hari raya orang non muslim selama iman kita terjaga dan tidak ikut-ikutan dengan imannya mereka, itu boleh karena itu hanya berdimensi sosial, tidak berkaitan dengan akidah. Masya Allah, berani sampai membawakan fatwa dari ulama-ulama Mesir katanya. Apakah Bapak tidak baca? Ya, tidak baca ijma' ulama yang dinukul oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah tentang haramnya tahniah bi'idil musyrikin, bi'idil kuffar. Haramnya mengucapkan selamat hari raya kepada orang-orang kafir. Coba dibaca Bapak. Tolong dibaca ijma'nya para ulama yang dinukil oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah terkait haramnya ucapan selamat dengan hari raya orang-orang kafir. Mau saya bacakan? Boleh, saya bacakan ya Bapak ya. Oke, saya bacakan nih. Kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, wa ammat tahni'atu bisya'airil kufri al-mukhtassati bihi fa haramun bittifaq. Adapun mengucapkan selamat dengan syiar-syiar kekafiran yang khusus dengan mereka, maka hukumnya haram dengan kesepakatan. Mislu ayyuhni'ahum bi'a'yadihim, seperti memberikan ucapan selamat dengan hari raya mereka, wa saumihim, dan puasa mereka, fayaqulu idun mubarakun, maka seperti dia mengatakan id mubarak, selamat hari raya yang penuh berkah, alaik, atas engkau, au tahanna bihadzal id, atau memberikan ucapan selamat dengan id, dengan perayaan ini, wa nahwihi, dan yang semisalnya. Fahada in salima qailuhu minal kufri, ini sekalipun seandainya selamat ya pelakunya dari kekufuran, fahuwa minal muharramat. Jadi ini Bapak jawabannya. Seandainya hati kita selamat nih, oke lah, iman kita kuat. Ya, kita kuat lah. Kita hanya basa-basi, yang penting iman kita kuat dalam mengucapkan selamat Natal tadi. Tapi Bapak, kata Ibnu Qayyim, pelakunya jatuh dalam perkara yang diharamkan. Minimal itu ya, minimal. Wa huwa bimanzilati ayyuhanni'ahu bisujudihi lis-salibi bal dzalika a'dhamu isman indallah. Ya. Bahkan dia setara, sekedudukan dengan apa? Mengucapkan selamat bagi orang yang sujud kepada salib. Seolah-olah dia mengucapkan selamat bagi para penyembah salib, sujud kepada salib. Baladzalika a'dzam, bahkan yang demikian itu lebih dahsyat, lebih besar dosanya indallah, di sisi Allah. Lihat ini, wa syaddu maktan, dan lebih besar dosanya minat tahniati, daripada ucapan selamat min bisyurbil khamri, dari orang yang minum khamr, wa qatlin nafsi, dan membunuh jiwa, wartikabil furuj, melakukan zina, al haram wa nahwihi, melakukan perzinaan dan yang semisalnya. Jadi ucapan selamat Natal Pak, kata Ibnu Qayyim, lebih dahsyat, lebih besar dosanya daripada orang yang mengucapkan selamat minum khamar, selamat berzina, selamat mencuri. Ini lebih besar ternyata. Ya, lihat Bapak ya. Itu penjelasan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Kemudian sedikit lagi kita tambahkan, wa katsirun mimman la qadra lid-dini indahu yaqau fi dalika wa la yadri qubha ma fa'al. Dan kebanyakan dari orang yang sangat sedikit ilmunya, yang tidak ada agamanya di situ, ya, agamanya minim, mereka jatuh dalam perkara tersebut dan tidak mengetahui, ya, tidak mengetahui kejinya, qubh itu kejinya atas perbuatan tersebut. Ini Pak, ini ya, ijma' ya, jelas ijma'nya ulama yang dinukil Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, bukan ulama Mesir ya. Ibnu Qayyim lebih jauh dari ulama Mesir. Kenapa nggak diambil Bapak? Kok nyarinya yang cerempet-cerempet gitu ya? Carinya fatwa yang cerempet-cerempet.
Kok sukanya di tepi-tepi jurang seperti itu? Seharusnya tegas dalam beragama. Ini masalah akidah, Bapak ya. Harus tegas ya. Jadi jangan yang cerembet-cerembet, nyari yang jelas saja, yang selamat udah. Cerembet-cerembet udahlah, tinggalkan. Fatwa yang cerembet-cerembet, yang bisa jatuh kepada kemungkaran, tinggalkan. Cari yang jelas. Ulama yang mumpuni, ya, yang ahli di bidangnya. Itu cukup. Ya Bapak ya. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik untuk kita semuanya agar meninggalkan kemungkaran-kemungkaran yang lahir maupun yang batin, dan kita semuanya semoga dijauhkan dari berbagai macam hal-hal yang dapat penyimpangan-penyimpangan akidah yang dapat merusak agama kita. Mungkin teman-teman, ini bukan kebencian teman-teman ya. Ini sekedar menyampaikan ya, mengoreksi, khawatir kaum muslimin nanti bisa terkena syubhat seperti ini, karena khawatir nanti mereka ya menggampangkan dalam urusan seperti ini. Baik, semoga kita diberi taufik ya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita senantiasa tegar di atas sunnah Nabi alaihi salatu wassalam sampai ajal menjemput kita. Amin, Allahumma amin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.